Ya, simulasi sistem industri. Ini pertemuan penyamaan persepsi sehingga agar semua yang diajarkan di berbagai jurusan tentang simulasi sistem industri itu agar ada persamaan, ada sama. Ya. Di Semarang tahun 2019 ya. Ini tes saja prasyarat, kita lewati saja. Yang penting saya sarankan Anda baca mata kuliah tentang pemodelan, karena prasyarat dari simulasi itu harus sudah pernah mengambil mata kuliah pemodelan ya, lanjutan dari mata kuliah pemodelan sistem. Ini kalau kita di kelas mungkin kita bisa diskusi, kita refresh lagi tentang materi-materi tentang pemodelan sistem. Enggak, sistem itu apa, syarat dikatakan sistem, komponen sistem apa saja, ya, dan lain sebagainya bisa kita diskusikan. Sementara kita lewati dulu saja, terus kita akan masuk ke materi yang intinya ada di sini. Sistem, ya. Simulasi sistem industri. Sistem menurut Smith and Taylor tahun 70 itu didefinisikan sebagai sebuah kumpulan entitas. Nah, ini perlu untuk dijabarkan, jangan terpaku pada entitasnya, tapi bisa digantikan dengan kata yang lain, misalkan departemen, orang, komponen, bagian, ya. Entitas itu bisa diartikan itu juga. Bahkan kalau kita belajar teknik industri, kita kenal 5 komponen di teknik industri itu. Ada man, material, money, method, market. Man, pegawai itu bisa banyak kata ya. Bisa pegawai, bisa karyawan atau profesinya, jabatannya, direktur, manajer, supervisor, keuangan dan seterusnya, itu namanya entitas. Atau misalkan lingkup yang lebih kecil lah, misalnya di bagian produksi, bagian bubut, ada orang, operatornya, ada mesinnya, ada benda kerjanya, ada meja kerja dan seterusnya. Nah, entitas ini saling berinteraksi. Saling berinteraksi artinya saling berhubungan, ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Ini saya ambilkan istilah-istilah yang lain agar Anda tidak terpaku untuk hanya pada kata-kata yang tertulis saja, tapi lebih luas, lebih lebar, lebih panjang. Saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu yang logis. Nih contohnya begini. Tadi ada mesin bubut, ada operatornya, ada benda kerjanya. Ini entitas, komponen, bagian, saling berinteraksi. Kalau tidak berinteraksi, tidak akan terjadi benda kerja atau produknya. Ada mesinnya, ada benda kerjanya, materialnya, ada orangnya, tapi orangnya tidak apa-apain, ya tidak jadi produk. Akhirnya mereka harus saling berinteraksi. Ada nasabah, ada teller, ada meja, ada komputer, ada buku, tapi tidak bergerak, tidak berinteraksi, ya tidak jadi. Ya, sehingga komponen utama dari sistem itu, karakteristiknya itu ada 3. Ada, ini yang paling gampang diurutkan ya. Ada entitas lagi, sekali lagi entitas itu bisa dikatakan lain komponen, bagian, subsistem juga bisa, orang juga bisa, mesin juga bisa ya. Komponen atau entitas ini saling berinteraksi untuk mencapai tujuannya apa? Oh, jadi produk, penurunan profit, pengaturan suhu, kelancaran lalu lintas dan lain sebagainya. Itu tujuannya. Yang logis itu begini. Hampir kata-kata logis ini contohnya begini misalnya. Kalau kita mau masak nasi goreng ya, nasi goreng,
sudah ada alat dan bahan. Alatnya wajan, kompor, ada bahannya nasi dan bumbu, ada orangnya juga ya. Nah, logis ini adalah urutannya. Siapkan wajan, masukkan alat, masukkan bumbu, terus nyala, taruh di kompor, diosreng, tapi tidak dinyalakan kompornya. Langkah yang keempat, tidak dinyalakan kompornya, ya nggak matang, nggak jadi ya. Sehingga harus logis. Masukkan bahan, siapkan alat, masukkan bahan, taruh kompor, nyalakan apinya, baru kemudian dimasak sampai dengan matang. Nah, ini namanya logis. Sehingga logis itu urutan-urutan yang ketika ini tidak dilampaui maka tidak jadi. Nah, logis itu seperti itu ya. Ini definisi atau pengertian dari sistem. Sehingga sistem itu adanya komponen, interaksi, dan tujuan ya. Sistem apa saja di industri, termasuk di industri ya. Sistem-sistem yang industri pasti ada seperti itu. Nah, kita penting untuk menganalisa, merancang, dan mengoperasikan sistem dengan membuat model dari sistem itu tadi ya. Salah satu ya, cara untuk dapat merancang, menganalisis, dan mengoperasikan sistem adalah dengan membuat model dari sistem tersebut. Model itu apa ya? Kemarin sudah, model adalah representasi dari dunia nyata, gambaran atau imitasi dari dunia nyata. Kenapa kok merancangnya pakai model? Karena kalau langsung butuh biaya, waktu, dan sumber daya yang besar, terutama biaya yang banyak. Kayak kita membuat rumah, kalau kita langsung beli batanya, pasirnya, semennya, langsung bangun fondasi, alamat nanti akan banyak kesalahan. Sudah butuh beli materialnya banyak, tenaganya juga banyak, waktunya juga panjang, biaya yang keluar juga banyak, tapi ternyata tidak sesuai. Instalasinya salah, ventilasinya kurang, listriknya juga salah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak pakai gambar. Nah, model itu kayak gambar, karena model adalah tiruan atau representasi dari dunia nyata. Sehingga digambarkan dulu sistemnya, alirannya, konveyornya digambarkan, stasiun kerjanya digambarkan ya, mesinnya digambarkan, alirannya digambarkan, sehingga nanti ketika di sini teridentifikasi terjadinya bottleneck, maka kemudian bisa diperbaiki dengan modelnya dulu. Diuji coba kayak kita di lab itu ya. Diuji coba dulu, oh ini tambah server, oh ini tambah mesin, oh ini dirubah alirannya, oh ini dikurangi bahannya, nanti jadi lancar enggak, dan seterusnya ya. Sehingga model ini penting digunakan untuk mengurangi pembesaran, pemborosan biaya, waktu, dan tenaga. Model sistem ini adalah sebuah tiruan dari seluruh komponen dan perilaku dari semua tadi komponen-komponen tadi. Kompleksitas sistem bervariasi, sehingga analisis sistem dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari analisis sampai dengan model simulasi yang kompleks. Tadi kita sampaikan simulasi ini sebagai solusi terhadap analisis atau penyelesaian masalah yang tidak bisa dilakukan secara matematis. Sehingga pengertian dari simulasi adalah tiruan atau imitasi dari suatu keadaan atau proses. Proses berjalannya barang, proses transportasi, proses pengerjaan, proses antrian ya, yang ada di
industri, tidak hanya industri ya, di perkantoran pun bisa, di bank bisa. Yang penting di sana ada aliran, eh, ada antrian ya, ada aliran, ada antrian. Simulasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk meniru perilaku, ya, meniru perilaku sama atau sama, meniru ya, imitasi, tiruan, model sama ya, sama dari sebuah sistem dengan memanfaatkan bantuan software yang sesuai. Softwarenya apa? Tadi ada ProModel, ada Arena, ada Flexim dan seterusnya. Kenapa kau pakai 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 software? Agar mempermudah kalau kita ngitung satu-satu, waktu kedatangan, waktu penyelesaian, waktu selesai, padahal ini banyak terus ya, tidak efektif dan efisien ya, padahal kita dibutuhkan adalah kecepatan. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari simulasi ini adalah random input dan random output. Masuknya acak, keluarnya juga acak. Contohnya apa? Orang datang ke bank, kan acak, tidak bisa ditentukan. Lama pelayanan juga tidak bisa ditentukan karena acak, sehingga belum tentu yang masuk pertama dia akan keluar pertama. Mungkin yang masuk pertama akan keluar pada urutan yang kelima, ke-10 dan seterusnya, tergantung prosesnya. Yang buka tabungan, yang nabung, yang narik, yang ngurus pembiayaan, beda waktunya ya. Kemudian yang kedua, simulasi tidak menyediakan hasil yang tepat, hanya estimasi, hanya perkiraan, hanya pendekatan. Karena apa? Karena tiruan, karena model. Sekali lagi kita harus bijaksana ya, bijaksana ketika kita menggunakan rumus, menggunakan model, bahwa ini adalah alat bantu untuk mendekati permasalahan dari dunia nyata. Kemudian kita analisis. S1 itu penting untuk bisa menganalisis kenapa keluar angka, maksudnya apa, dianalisis. Kekurangan yang ketiga, simulasi membutuhkan data yang banyak ya, karena dia bentuknya aliran sehingga perilakunya ya, perilaku dari sistem itu butuh data yang banyak, frekuensinya, kumpulannya banyak. Faktanya seringkali data masa lalu tidak tersedia, sehingga tidak memungkinkan dilakukan simulasi yang representatif yang bisa menggambarkan. Kalaupun bisa, perlu dilakukan upaya pengambilan data yang sangat memakan waktu dan butuh banyak biaya, dan seperti itu ya. Namun kelebihannya juga banyak ya, simulasi ini kelebihannya banyak. Di antaranya adalah mampu memodelkan keterkaitan antar elemen pada sistem. Setiap elemen, setiap entitas, antar orang, produk, mesin itu bisa saling terlihat di sana, bisa kelihatan modelnya. Kemudian fleksibel untuk berbagai jenis model ya, fleksibel, bisa untuk antrian barang, antrian orang bisa ya. Dapat menunjukkan perilaku sistem dari waktu ke waktu, perubahannya kelihatan setiap saat. Oh ini terjadi antrian, oh ini terjadi bottleneck, oh ini servernya terlalu, kelihatan. Dengan simulasi itu kelihatan karena seolah-olah nyata, karena kelihatan alirannya. Lebih enak dipandang juga lah, karena kan kita lihat perilakunya naik turunnya itu kelihatan gitu. Tapi kalau rumus matematis kan tidak langsung tertentu, oh ini berapa jumlahnya. Nah, menawarkan penghematan waktu dan biaya ya, daripada kalau kita langsung melakukannya secara aktual, langsung nyata di lapangan, langsung ganti mesin, langsung ganti orang, langsung nambah tenaga kerja, langsung beli bahan baku ya, kalau memang itu masalahnya. Sehingga simulasi ini menawarkan penghematan waktu dan biaya. Selanjutnya, tidak merusak dan mengganggu sistem yang sebenarnya. Tidak perlu merubah aslinya, kondisi aslinya, lapangannya udah dilihat. Contohnya ini, kalau kita pengen memindahkan, misalkan kita punya CNC itu, oh ternyata tidak efektif di sana, mau kita pindahkan
di gedung sebelahnya agar di sana menjadi satu dengan mesin putih. Bayangkan kalau kita langsung pindahkan, mesin sebesar itu butuh orang banyak, tenaga banyak, waktu yang banyak, biaya yang luar biasa. Padahal belum tentu di sana nanti memberikan efektivitas dan efisiensi. Maka untuk itu perlu disimulasikan dulu ya. Nah, sehingga ketika disimulasikan tidak perlu merubah dulu. Karena belum tentu nanti di sana itu memang benar-benar efektif dan efisien. Bisa disimulasikan dulu. Oh iya nih. Caranya begini, merubahnya di sini, transportasinya begini, urutannya begini. Simulasikan dulu. Baru kemudian ini bisa jadi solusi, sepakat, baru dilakukan perubahan atau usulannya baru bisa dibahas, dijalankan. Menyediakan informasi bukan hanya pada satu ukuran ya, ukuran informasi, namun beberapa ukuran sekaligus. Kalau ya hasil simulasi mudah dimengerti karena kelihatan. Nah, itu yang kelihatan dan mudah dikomunikasikan sehingga orang yang tidak tahu teori pun bisa paham. Orang Anda aja lihat simulasi dia tahu. Ini aja lah misalkan paling gampang Anda biar bisa tahu. Orang melakukan simulasi mengemudi itu kan kelihatan, jalannya kelihatan, setirnya kelihatan, rambu-rambunya kelihatannya kayak itu. Ya, gambarannya kayak itu. Kelihatan. Sehingga orang yang tidak paham kelihatan, ini perubahannya ke sini. Menekanan pada detail sistem itu kelebihannya banyak, terutama yang paling penting adalah menghemat biaya, waktu, dan tenaga tanpa harus merubah sistem yang asli. Proses produksi tidak perlu dirubah, tapi dilihat bisa di sana, bisa dilakukan analisis dengan simulasi, menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya tanpa merusak. Bagaimana melakukan tahapan pembuatan model simulasi? Yang pertama, hipotesis, dugaan. Harus punya nih. Kita sebagai seorang analis bisa melakukan perkiraan. Ini terjadi bottleneck, terjadi kesibukan server, maka bagaimana kalau ditambahkan? Nah, inilah yang mau kita simulasikan. Ya. Terus pengembangan model. Jadi intinya kemudian kita kumpulkan data terkait waktu kedatangan, waktu pelayanan, waktu penyelesaian, kita kumpulkan datanya banyak. Nah, kemudian kita buat modelnya. Nah, hasil dari model yang ditunjukkan di komputer ini kita bandingkan dengan aslinya. Sudah sesuai belum? Sudah sama-sama terjadi bottleneck. Nah, baru kalau sudah sama kita lakukan perbaikannya. Misalkan tambah mesin, tambah orang. Kira-kira nanti kalau ditambah mesin atau tambah orang, bottlenecknya menjadi turun enggak? Idle-nya menjadi turun enggak? Keterlambatan jadi turun enggak? Iya, ternyata turun. Nah, nanti kira-kira kalau ini diterapkan di yang asli, kita rekrut tenaga kerja, kita beli mesin baru, kira-kira nanti akan hasilnya itu juga sama, gitu ya. Logika sederhana dari penyelesaian masalah dengan menggunakan simulasi itu seperti itu. Eksperimen untuk membuktikan hipotesa itu, kalau benar selesai, kalau tidak ulangi hipotesanya ya. Kapan metode simulasi ini digunakan? Ya, ketika keputusan yang dibuat terkait dengan kegiatan harian atau pelayanan operasional setiap hari lah, ya. Aliran barang, aliran orang, antrian produk, antrian nasabah, antrian konsumen, keseharian. Proses yang dianalisa dapat digambarkan dengan jelas ya, karena rutin tiap hari berarti kegiatannya itu berulang ya, berulang. Adanya saling ketergantungan variabilitas pada aktivitas, ada keterkaitan atau interaksi. Biaya yang diakibatkan oleh
biaya yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil lebih besar daripada kalau kita membuat sebuah simulasi. Oh, berarti kita butuh simulasi untuk menghemat biaya maksudnya ya. Biaya yang dikeluarkan untuk eksperimen lebih besar. Oh, berarti kita butuh simulasi untuk menghemat biaya. Ya. Nah, simulasi digunakan untuk apa? Satu, perencanaan kapasitas, perencanaan sumber daya. Tadi misalkan apa kita mau beli mesin baru, apa kita mau pengadaan tenaga kerja baru, ya, apa kita ingin merubah aliran dari transportasi barang yang ada sekarang, gitu ya. Kemudian pengurangan waktu siklus. Oh, ini terjadi waktunya lama, di mana letak lamanya? Nah, dianalisis. Analisis tata letak mesinnya, tata letak mesinnya. Kalau kita mau merubah langsung mesinnya, mesin bubut dipindahkan, mesin gerinda dipindahkan, mesin CNC dipindahkan. Nah, ini butuh waktu, biaya, tenaga. Kita disimulasikan dulu apakah ketika nanti ini dipindahkan akan memberikan penghematan efisiensi dan efektivitas. Disimulasikan dulu. Tata letaknya kalau dirubah jadi apa? Untuk menganalisa bottleneck, penjadwalan sumber daya dan lain sebagainya, ya. Ini implementasi dari simulasi, ya, yang bentuknya adalah tadi aliran, kegiatan harian, kegiatan yang berulang tadi, ya, bisa digunakan untuk diantaranya adalah kegiatan-kegiatan yang seperti perencanaan sumber daya, bottleneck, penjadwalan dan seterusnya, ya, banyak manfaatnya. Kemudian simulasi ini terkait dengan model simulasi ya. Pada simulasi dinamis, perubahan-perubahan variabel dipengaruhi oleh waktu, jelas ya. Dimensi simulasi. Kalau kita ingin mensimulasikan antrian nasabah di bank, itu kan berarti ada ketika orang datang kan ada waktu kedatangan, kemudian dia dilayani oleh teller, ada waktu pelayanan, kemudian dia pergi selesai, ada waktu selesainya. Nah, kalau dinamis ini ada perubahan-perubahan yang terkait dengan waktu untuk menentukan apakah teller atau server itu terlalu sibuk bekerja atau tidak. Kalau statis tidak terkait dengan waktu. Diskrit dan kontinu, simulasi dapat dibedakan berdasarkan sifat perubahan variabel terhadap waktu. Kontinu berarti status variabel berubah secara kontinu dari waktu ke waktu, ya, dari waktu ke waktu. Misalkan perubahan volume bahan bakar dalam suatu simulasi pengisian tangki penimbunan BBM. Nah, turun naiknya BBM itu kelihatan dengan adanya simulasi. Diskrit, status tiap variabel berubah daripada titik waktu tertentu, misalkan perubahan panjang antrian, ya, bisa antrian produk ataupun antrian barang. Deterministik dan stokastik. Kalau deterministik, variabelnya bernilai konstan, misalkan pemanasan menu dalam microwave, ya, dianggap konstan sebesar 60 detik sesuai dengan yang ditunjukkan oleh timer. Kalau stokastik berubah-ubah, contohnya pengisian BBM naik turun pada kendaraan dan beda-beda setiap kendaraannya. Ya, saya kira itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.